Halo semua, what is up Wolfpack? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu kuat mentalnya. Amin. Yap, seperti yang kalian lihat, gua kali ini mau ngebahas lagi mengenai Saitama. Apa yang terjadi? Mari kita cari tahu bareng-bareng. Tapi sebelumnya tetap gua selalu sarankan kalian buat Dior or do your own research, karena gue bukan financial advisor and this video is not for financial advice. Ini murni untuk entertainment and educational purpose, jadi kalian tetap harus Dior, oke? Berdasarkan coin market cap, untuk sekarang Saitama ada di harga 0,00 sekian 2278. I know ini bukan harga yang bagus untuk kita lihat ya. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir mengalami penurunan sebesar 13,78%, dan untuk volume perdagangannya pun mengalami penurunan ya dalam jangka waktu 24 jam terakhir. Tapi terlebih dahulu alangkah baiknya kita ngecek dari chartnya dulu ya. Kita cek dari price actionnya. Kalau misalkan kita lihat sekarang, oke, ini udah gua bikin garis trend line ya, resistance level dari ATH nya sampai ke bawah. Oke, kita tahu bahwa di area sini ini pada saat crypto crash dan harga Saitama jatuh sampai di level ini, kemudian dia reversal dan jatuh lagi, pun juga jatuhnya kisaran level ini, kemudian dia naik lagi. Ini waktu itu kalau nggak salah karena hype bahwa Saitama akan mulai berfungsi. Dia mencoba untuk naik pun dia nggak bisa ngebreak trend line ini ya, karena ini sangat-sangat keramat sekali. Oke, kita sekarang bicarain di area sini aja. Gua kasih garis Fibo di area ini. Pada saat harga menyentuh di level of resistance ini, dia mengalami penurunan dan dia tertahan di Fibo 0,5. Habis itu dia reversal ke atas, nggak kuat lagi, turun lagi, dan sempat pun juga tertahan di area sini. Dan akhirnya dia ngedrop di garis 0,382 nya, sempat reversal pun akhirnya dia jatuh lagi dan nggak bisa menahan. Dia sekarang udah lewat di garis 0,236 Fibo-nya. Nah, untuk selanjutnya dari chartnya ini, menurut gua ada kemungkinan besar ya, kemungkinan besar dia akan retest lagi di support level ini lagi, di area sini. Kemungkinan besar menurut gua, karena sentimen dari Saitama untuk saat ini memang belum bagus. Jadi menurut gua dia masih akan turun. Semoga ya, semoga di level of support ini dia masih ketahan. Semoga. Kalau toh misalkan dia harus konsolidasi di area ini, well, it's good gitu kan. Kalau misalkan dia langsung mental ke atas, lebih bagus lagi. Semoga ini bisa menahan. Karena menurut gue ini juga support level yang cukup kuat. Karena di area sini pun juga sempat beberapa kali dilewatin harga, naik turun harganya di sekitar sini nih. Jadi kalau misalkan toh nanti harganya turun di area sini, ini berarti di level atau range sekitar 0,000 sekian 20 sekian. Pun kalau misalkan jatuh ke 19 ya di range itu. Semoga bisa bertahan di range itu. Jadi nanti ketika misalkan dia langsung reversal ke atas, pun juga PR-nya ada di sini juga, PR-nya ada di sini lagi. Apakah dia akan sanggup nge-break out resistance level ini atau tidak? Ini pun juga sebenarnya udah mau coba, tapi pada akhirnya pun dia gagal jatuh. Nah, kalau misalkan dia konsolidasi di sini, apakah juga pada akhirnya dia akan bisa nge-break out ke atas atau enggak, atau justru malah turun? Kita lihat nanti sentimen Saitama seperti apa. Dan menurut gua untuk sekarang
Kuncinya ya ada di SiteMask. Ketika SiteMask fully operational, at least swapping functionnya itu nggak ada masalah, ya itu sudah cukup sentimen positif. Oke, sekarang kita ngomongin worst skenario nya atau kemungkinan terburuk kalau misalkan nanti dia masih tetap nggak bisa ke breakout resistance level ini, ya artinya ada kemungkinan pun juga kalau misalkan sentimennya masih tetap memburuk ketika ini sudah mendekati resistance level ini dan pada akhirnya dia nggak bisa nge-breakout, ya kemungkinan jatuh juga masih ada dan akan selalu ada seperti itu. Dan kalau misalkan pun jatuh, support level yang mana nih yang paling dekat setelah ini gitu kan, atau kemungkinan besar bisa tertahan. Oke, kita akan lihat ke sana ya. Jadi menurut gua kalau misalkan nanti di sini pun juga dia nggak bisa nge-breakout, ya kemungkinan besar dia akan jatuh ke sekitar area sini. Ya karena kenapa gua taruh di sini, karena kalau kita lihat di area sebelah sini ini di Oktober ya, sekitar Oktober awal. Ini pun juga di area sini pernah menjadi area untuk konsolidasi. Artinya menurut gua ini cukup kuat untuk menjadi support level selanjutnya menurut gua. Ini ada di harga sekitar 0,012 ya, range itu bisa lebih sedikit bisa kurang sedikit, intinya ada di range itu. Apa sih penyebab dari Saitama ngedrop sebegitunya? Nah sebenarnya ini kalau kalian udah nonton live AMA Saitama official yang di situ ada Saitama Guru atau Rachel, dia the CEO of Saitama, di situ udah ngomongin semuanya. Jadi live Saitama ini kemarin tanggal 3 Februari dan akhirnya di hari ini kalau kita lihat ke page Twitternya Saitama official, ini di 2 jam yang lalu Saitama official ini nge-tweet mengenai announcement. Pun ini juga sebenarnya menurut gua ini adalah recap dari live AMA di hari kemarin. Kita bisa lihat tanggalnya ya, tanggal 3 Februari 2022, artinya memang tanggal dimana live AMA yang tadi gua lihatkan ke kalian. Ini udah gua translate ke bahasa Indonesia ya. Ini di tanggal 3 Februari 2022. Hi Wolfpack, dengan semangat transparansi atau dengan semangat keterbukaan, kami ingin menginformasikan kepada komunitas bahwa kami sementara menonaktifkan fungsi swap kami di SiteMask untuk mencegah lebih lanjut dan transaksi yang diikut campuri oleh bots. Sementara platform telah stabil secara menyeluruh dengan fungsionalitas dengan presentase 90% kurang lebih. Kami memperhatikan bahwa sekitar 4% transaksi itu dipengaruhi oleh bot. Ini adalah presentasi yang dapat diterima menurut standar industri, tetapi tidak dapat diterima menurut standar Saitama. Kami telah membuat keputusan kolektif untuk menjeda dan mengurangi serangan ini untuk mendapatkan transaksi yang terpengaruh sedekat mungkin dengan 0%. Kami tidak memiliki tanggal pasti kapan kami akan mengaktifkan fitur swap, tetapi kami akan mengaktifkannya tetapi kami akan mungkin meng-hire insinyur tambahan untuk mempercepat proses dan menyediakannya ke komunitas. Kemudian selain itu kami telah menerima laporan dari pengguna yang mengalami aplikasi crash. Pembaruan dibuat untuk mengatasi masalah ini. Kami terus memantau dan kami analisis kerusakan aplikasi untuk melakukan peningkatan lebih lanjut dan dapat melaporkannya di 24 jam terakhir. Dan kami melihat 1000 kerusakan di berbagai platform dari perkiraan total 3 juta hit, dan ini bisa dikatakan kurang dari 1%. Akibat penutupan singkat ini, peluncuran Li Finance akan tertunda sampai fungsi swap kita diaktifkan kembali. Tanggal peluncuran baru nanti akan dikomunikasikan lebih lanjut. Oke guys, jadi gua ambil kesimpulan ya. Satu dari pengumuman ini,
Swipe function yang kemarin baru difungsikan sekarang di jeda atau di stop temporary, dan tanggal difungsikan lagi itu masih belum ada. Yang kedua, mereka mention bahwa masih banyak yang mengalami application crash, termasuk gua sebenarnya. Bukan ke application crash sih sebenarnya, kalau gua mencoba untuk login tapi tetap nggak bisa. Gua udah uninstall, kemudian gua udah clear cache-nya, kemudian gua udah restart HP gua, dan akhirnya gua uninstall lagi, masuk lagi tetap nggak bisa. Itu kalau gua. Kemudian selanjutnya, poin selanjutnya adalah dia menyebutkan bahwa Lily Finance pun juga tertunda peluncurannya, yang tadinya memang direncanakan akan di launch di hari Jumat ini. Pada intinya gue melihat harga jatuh ini karena yes, it is classical di Saitama, atau ini hal klasik di Saitama. Artinya ekspektasi para investornya Saitama lagi-lagi tidak terjawab, karena memang dari sebelumnya kalian mungkin udah ngikutin juga mengenai perkembangan Saitama, apalagi di bulan-bulan terakhir ini, ya kan. Misalkan contoh, dia ngumumin apa di tanggal ini, akhirnya mundur lagi, dia ngumumin apa di tanggal ini, akhirnya mundur lagi, dan ini terjadi lagi. Dan kita bisa lihat dengan price action yang jatuh ini, yes, kekecewaan banyak orang, misalnya seperti itu, ya. Faktanya memang seperti itu. Kalau kalian baca di komen-komennya, atau ya komen-komennya di Twitternya ini, kalian akan lihat. Jadi memang banyak orang yang katakanlah mungkin komplain, yang frustrated gitu kan, melihat karena udah berapa bulan dari November, dari event Vegas gitu kan, November tanggal 13, setelah itu jatuh, dan sampai sekarang justru makin jatuh. Di sini gua cuma berusaha pengen menyampaikan fakta yang terjadi di sini, tanpa harus gua selalu bilang ngebagus-bagusin Saitama ini. Ya kalau misalkan bermasalah ya bermasalah, intinya seperti itu, ya kan. Kalau misalkan ada masalah pun juga, ada masalah ini pun juga udah diumumin di sini. Intinya kalian harus tetap Dior. Gua di sini bukan untuk mengajak atau menjual. Gua di sini bukan mengajak kalian untuk membeli atau menjual aset kripto. Intinya tetap keputusan ada di tangan kalian sendiri, guys. Seperti itu. Well, mungkin dari gua cukup sekian untuk kabar terbaru mengenai Saitama. Jumpa lagi di next video. Terima kasih yang udah nonton, thank you banget. Keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Gua Setiawan undur diri. Peace. Bye guys.